Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Judul renungan kita hari ini adalah Kegigihan Sang Penggoda. Bagian firman Tuhan yang akan melandasi renungan kita bersama terambil dari Amsal pasal yang ke-7 ayat ke-13 hingga ayat yang ke-15 terjemahan baru yang berbunyi demikian. Lalu dipegangnyalah orang teruna itu dan diciumnya. Dengan muka tanpa malu berkatalah ia kepadanya, "Aku harus mempersembahkan korban keselamatan, dan pada hari ini telah kubayar nazarku itu. Itulah sebabnya aku keluar menyongsong engkau untuk mencari engkau, dan sekarang kudapatkan engkau." Di sebuah kota kecil ada seorang pemuda yang dikenal dengan prinsipnya yang kuat. Pemuda ini bercita-cita untuk melanjutkan hidupnya di kota besar. Dia tahu bahwa hidup di kota besar tidaklah mudah, sebab sama seperti kata teman-teman dan keluarganya, bahwa di kota besar akan ada banyak godaan dan tantangan yang menantinya. Namun pemuda itu tetap memutuskan untuk menjalani hidupnya di kota tujuannya, sebab dia yakin dia akan sanggup untuk mengatasi godaan dan tantangan tersebut. Setibanya di kota itu, dia berjumpa dengan teman-teman yang baik. Mereka bergaul akrab dan sudah seperti seorang saudara. Tetapi ada hal yang tidak disangka oleh pemuda ini. Ternyata godaan dan tantangan itu datangnya dari teman-teman yang sudah dianggap sebagai saudara sendiri. Pemuda ini diperhadapkan pada godaan untuk melakukan sesuatu yang tidak baik dengan alasan untuk memperkuat persahabatan mereka, persaudaraan mereka. Tetapi hal itu tidak sesuai dengan prinsipnya secara pribadi. Pemuda ini mengalami pertarungan batin yang keras. Dia tahu bahwa melakukan perbuatan itu dapat membawa kesenangan sesaat, namun juga dapat membawa kerugian yang besar di masa depan. Akhirnya pemuda ini memutuskan untuk menolak godaan itu. Dia memilih untuk tetap setia pada prinsipnya dan melakukan apa yang benar. Tidak lama kemudian, dia menyaksikan berita tentang sekelompok anak muda yang ditangkap oleh polisi atas hal-hal yang mereka lakukan. Pemuda itu mengenali sekelompok anak muda itu sebagai teman-temannya, dan pemuda ini merasa lega dan puas dengan keputusannya untuk tidak terlibat dengan teman-temannya itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, godaan adalah sesuatu yang tidak akan pernah hilang dalam kehidupan manusia. Oleh karena godaan, manusia jatuh ke dalam dosa. Oleh karena godaan, dosa makin hari makin beragam bentuknya. Namun satu yang perlu kita garis bawahi, godaan itu adalah sesuatu yang sangat menggoda. Kalau godaan itu tidak menggoda, maka dia bukanlah sebuah godaan. Dan hal itu digambarkan dengan sangat jelas dalam Amsal hari ini. Dituliskan, lalu dipegangnyalah orang teruna itu dan diciumnya. Dengan muka tanpa malu berkatalah ia kepadanya, "Aku harus mempersembahkan korban keselamatan, dan pada hari ini telah kubayar nazarku itu. Itulah sebabnya aku keluar menyongsong engkau untuk mencari engkau, dan sekarang kudapatkan engkau." Jikalau kita membaca keseluruhan pasal 7 dari kitab Amsal, maka kita akan menemukan bahwa godaan itu digambarkan sebagai seorang perempuan jalang yang berdiri di persimpangan jalan untuk menunggu pria-pria muda yang lemah untuk digoda dan jatuh dalam godaannya. Dan ini yang menjadi nazar dari perempuan jalang itu kepada hawa nafsunya. Dan nazarnya ini harus dia bayar agar dia menjadi selamat dari tuntutan hawa nafsunya. Namun dalam Amsal pasal yang ke-7 ini kita juga menemukan bahwa ada seorang ayah yang memberikan nasihat kepada pria-pria muda itu untuk melawan godaan perempuan jalang itu. Caranya adalah dengan berpegang pada perkataan sang ayah, menjaga perintahnya dalam hati, menyimpan ajarannya layaknya biji mata yang menjadi pelita untuk menuntunnya di jalan yang benar. Semuanya itu harus dikenakan pada jari dan dituliskan pada loh hatinya. Tidak hanya itu, sang ayah pun memberi nasihat agar pria muda itu berseru kepada hikmat dan pengertian bahwa merekalah saudaranya. Hanya dengan demikian, dia akan dilindungi dari perempuan jalang itu.
terhadap perempuan asing yang licin perkataannya. Sederhananya, untuk melawan godaan dunia ini, maka seseorang harus menjadikan firman Tuhan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hidupnya, dan dia tidak boleh menganggap rendah godaan itu, sebab godaan itu tidak akan berhenti untuk menggodanya. Laki-laki atau perempuan, baik anak-anak, remaja, pemuda, orang-orang yang sudah berkeluarga, ataupun juga orang-orang yang sudah lansia, semua pasti memiliki godaan yang siap untuk menggoda mereka, menarik mereka untuk meninggalkan Tuhan dan kebenarannya. Sebab itulah nazar dari si penggoda itu. Setiap celah untuk jatuh dalam dosa akan digunakan oleh si penggoda untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu, sekali lagi, kita harus menjadikan firman Tuhan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Hanya itulah satu-satunya jalan untuk bertahan di dalam menghadapi godaan yang senantiasa menggoda kita. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Seberapa sering kita melawan godaan yang datang menghampiri kita? Ataukah jangan-jangan kita justru menyerahkan diri kita kepada godaan tersebut? Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan. Amin.